Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibai fillah, kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Di kesempatan yang mulia ini ya, pada siang hari ini kita akan memulai pembahasan kita yaitu dalam masalah akidah. Namun sebelum kita merujuk kepada suatu kitab tertentu, alangkah baiknya kita nanti akan membahas secara global dahulu ya, hal-hal secara umum yang berkenaan tentang akidah. Misal yaitu apa itu perbedaan akidah dengan manhaj, dengan iman ya, dengan tauhid. Apa bedanya dari kata-kata yang empat lafadz yang sering kita mendengarkannya? Apakah maknanya sama atau mempunyai makna yang berbeda? Thayyib, kita awali dahulu dari yang paling umum ya. Yang paling umum di sini adalah kata manhaj. Kata manhaj adalah suatu kata yang global ya, karena manhaj ini bermakna jalan hidup. Jalan hidup yang dilalui oleh para sahabat dan dilalui oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Dan manhaj itu mencakup di dalamnya ada iman, di dalamnya ada tauhid ya, di dalamnya ada akidah. Maka kata manhaj ini sangat global sekali. Kemudian di sana ada kata tauhid ya. Ada kata juga iman, ada kata juga akidah. Kita ambil dulu dari kata akidah ya. Kata akidah di sini makna secara bahasa maknanya mengikat ya, atau keyakinan yang mengikat. Yang mana akidah di sini masuk nanti di dalamnya juga tauhid, karena akidah lebih luas daripada tauhid. Lah, apa bedanya akidah dengan iman? Ya, akidah dengan iman ya, para ulama seperti yang dikatakan Syekh Shalih Fauzan ya, beliau mengatakan bahwasannya makna keduanya sama antara akidah dengan iman. Yang mana akidah itu maknanya iman ya, dan iman juga maknanya akidah. Sebagian mengatakan akidah itu ya, yaitu maknanya aslul iman. Karena dalam iman sendiri kita tahu betul makna iman adalah i'tiqadu bil janan. Cara mana istilahnya adalah i'tiqadu bil janan, keyakinan yang ada di dalam hati. Wal qaulu bil lisan, dan perkataan yang ada di lisan. Kemudian wal amalu bil arkan, dan amal dengan anggota badan. Wa yazidu bi ta'atir rahman, dan bertambah dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Ar-Rahman, dan berkurang ketika kita menaati syaitan. Ahibai fillah, maka apa? Makna akidah di sini yaitu makna aslul imannya, yaitu i'tiqad. Al-iman ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di sana ada pengertian tentang iman. Yang mana iman itu adalah al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada'u wal qadar khairuhu wa syarruhu. Iman yaitu adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdirnya. Maka hibaifillah itu iman. Namun akidah kalau disejajarkan dengan iman yaitu bermakna aslul imannya saja, yaitu keyakinannya. Thayyib, kemudian kita melanjutkan pembahasan yaitu tentang masalah at-tauhid ya. Secara tauhid, pengertian tauhid adalah secara bahasa dari kata wahada yuwahidu tauhidan ja'alahu wahidan, yaitu menjadikan Allah itu esa, menjadikan Allah itu satu. Dalam hal apa? Dalam hal ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kata tauhid ini lebih khusus ya. Karena apa? Menjadikan Allah itu esa dalam hal rububiyahnya.
dalam hal uluhiyahnya, dalam hal wujudiyah, ya, wujudiyah abadiyahnya, wujud abadiyahnya, wujudnya adanya selamanya, ya. Kemudian apa? Kita juga mengesahkan Allah dalam hal apa? Al-asma'u wa sifat, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, ya, asmaul husna wa sifatul ulya, dan sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang tinggi. Maka kita esahkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 4 hal ini dari tauhid, yaitu wujud, adanya Allah. Allah ada abad, yang tidak terbatas namun abadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ar-rububiyah Allah, ya, tentang rububiyahnya Allah. Kita mengesahkannya bahwasanya Allah al-Khaliq, Allah Maha menciptakan, Allah Maha ar-Razik, ya. Allah Maha memberikan rizki, Allah Maha mengurusi alam semesta ini, Allah Maha menghidupkan dan mematikan. Maka kita hanya meyakini hanya Allah lah yang mampu melaksanakannya, ya. Kemudian dari uluhiyahnya apa? Yang mana uluhiyah itu adalah tujuan dari dakwahnya para anbiya, ya, dari Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, sampai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mereka semua mendakwahkan tujuan dakwahnya adalah al-uluhiyah, yaitu agar mengesahkan Allah dalam ubudiyah, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ahibai fillah, ini pengertian global, yaitu tentang apa? Tentang manhaj, ya. Kemudian tentang akidah dan iman, serta yaitu tauhid. Kata yang paling umum kita mendengarnya adalah kata manhaj, karena kata manhaj tadi maknanya apa? Jalan hidupnya Rasulullah SAW dan juga jalan hidupnya para salafus soleh. Kemudian ada juga tadi apa kita bahas tentang masalah al-aqidah, ya, makna akidah, yaitu adalah maknanya aslul iman, ya, sudah kita bahas tadi. Kemudian iman pengertiannya apa sudah kita jelaskan. Kemudian yang paling khusus yaitu adalah masalah tauhid, ya. Masalah tauhid ini masalah yang paling atau penamaan yang paling khusus. Thayyib. Ahibai fillah, ya. Apa pentingnya kita untuk belajar manhaj? Apa pentingnya kita untuk belajar akidah? Apa pentingnya kita untuk belajar iman? Apa pentingnya kita untuk belajar tauhid? Maka di sana ada hal yang sangat penting sekali, ya. Kenapa kita harus belajar masalah bab-bab yang disebutkan tadi? Karena sebagai seorang muslim, ya, kita tahu betul kita dihidupkan di muka bumi ini bukan karena tidak ada sebab, bukan karena tidak ada tujuan. Maka dalam ayat Al-Quran jelas sekali kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka manusia diciptakan di alam semesta ini tujuannya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa kita harus mengetahui ini? Ya, karena kita adalah menyadari diri kita adalah sebagai makhluknya Allah. Kita makhluk, kita itu diciptakan. Tentu kita harus berpikir, ya, apa tugas-tugas saya, ya, apa tugas-tugas sebagai makhluk, ya. Tidak mungkin, ya, makhluk itu bebas sesuka hatinya, ya. Karena apa? Karena setiap pencipta dia berhak untuk membuat suatu aturan. Ala lahul khalq wal amru. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan dan yang Maha apa? Menghidupkan. Ya, semuanya, ya. Bahkan kita ambil kias yang paling kecil, ya, manusia. Ketika manusia bisa menciptakan sesuatu hal, dia bisa membuat suatu aturan-aturan yang dia inginkan. Dia bisa membuat mobil. Ada aturan bagaimana mengendarai mobil, bagaimana caranya, bagaimana agar selamat dan lain sebagainya. Di sana ada aturannya, ya. Maka Allah berhak untuk membuat aturan. Namun aturan-aturan yang Allah berikan, ya, aturan-aturan yang Allah buat itu adalah untuk kebaikan hambanya, ya, untuk kebaikan
manusia semuanya. Agar apa? Agar manusia ini selamat dunia dan akhirat. Ya. Maka ada perintah ibadah, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Itu aslinya untuk kebaikan kita semuanya. Allah tidak membebani kita untuk apa? Menyembahnya. Karena ada syariat, ya. Ada juga hukum-hukum di sana yang menerangkan kalaulah suatu perintah itu memberatkan kita, ya, kita boleh mengambil yang lebih ringan. Ya. Kita tidak wajib mengerjakan sesuatu yang tidak kita mampu. Maka ahibai fillah, kita kembali tadi, hal yang penting itu tadi kita bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menyadari, ya, kita menyadari bahwasannya kita itu diciptakan di muka bumi ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah. Maka tadi ini kembali kepada kata tauhid, hanya mengesahkan kepada Allah. Ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita laksanakan itu bagaimana hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bagaimana kita tidak menjadikan ibadah di muka bumi ini kepada selain Allah. Karena kalau ibadah itu kita berikan kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Ya, ada cacat dalam tauhidnya. Maka tauhidnya ini perlu diperbaiki. Kalau ada ibadah sekecil apapun, misal mahabbah, dia lebih mencintai manusia daripada mencintai Allah, sudah, ini ada cacat dalam masalah tauhidnya. Ya. Maka ahibai fillah, bagaimana kalau seseorang itu cacat dalam tauhidnya, rusak dalam tauhidnya, maka jelas, ya, dia apa? Tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dalam hadis di sana diterangkan bahwasannya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar memurnikan, ya, memurnikan tidak ada ilah al-ma'bud, ilah yang disembah kecuali Allah, sebelum dia meninggal, maka haram alaihin nar, Allah haramkan baginya masuk neraka. Ya. Dalam hadis juga lain dikatakan bahwasannya apabila seorang hamba itu datang kepada Allah dengan membawa qurabil ardi khataya, kesalahan, ya, seluas bumi, namun dia apa? La yusriku bi syai'an, tidak mensekutukan Allah sedikit pun, maka la ataituhu, aku akan mendatanginya dengan apa? Bi qurabiha magfiratan, dengan semisalnya, ampunan yang semisalnya juga, ketika dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu keutamaan bagi dia yang mentauhidkan Allah dengan benar-benar tauhid. Kemudian bagaimana kita sebagai hamba Allah agar paham betul tentang tauhid? Ya, maka kita sebagai hamba Allah agar paham betul, agar tahu, agar kenal, ya kita harus belajar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, ya, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, ya, bahwasannya dia Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, kata fa'lam di sini apa? Ketahuilah. Bagaimana kita tahu? Maka para ulama mengatakan ta'allum, maka belajarlah. Ya, maka hibaifillah, insyaallah, ya, kita nanti akan belajar kitab, mungkin kitab paling dasar dahulu tentang masalah tauhid, yang mana itu pengenalan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengenalan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan tentang dinul Islam secara dasar dahulu. Dan insyaallah pelan-pelan kita akan sampai kitab yang tinggi, dan semoga kita istiqomah, ya. Semoga kita istiqomah dalam menuntut ilmu, ya, dan kita memohon kepada Allah agar selama kita belajar, selama kita menuntut ilmu ini, Allah berkahi. Karena dengan keberkahan waktu yang sedikit itu menyebabkan kebaikan yang sangat banyak. Namun sebaliknya, ketika amalan itu tidak diberkahi, kita belajar sampai mungkin sehari semalam gak istirahat tanpa keberkahan dari Allah, tentu itu tidak membawa kebaikan yang banyak. Maka ahibai fillah,
itu beberapa hal yang kita sampaikan, yang baru saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf ya. Semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita semuanya untuk menjadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.